Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kongres ini, maka yang pertama kita ngabsen dulu, ya, di dalam anggaran dasar rumah tangga dan keabsahan itu adalah 2/3 dari yang mempunyai hak suara. Ya, 2/3 dari yang mempunyai hak suara. 2/3 dari 80 berarti 56 ya? Berapa ya? 56. Bila ini tercapai maka kita langsung sahkan kongres pada siang hari ini. Dan juga DKN di dalamnya. Jadi simpelnya utusan dari provinsi 3 orang, apakah dia mau DPP-nya atau DKP-nya, terserah. Kemudian yang berikutnya adalah dari angkatan. Masing-masing angkatan ini, ya, mempunyai hak suara itu adalah 1 orang. Sehingga kalau angkatan 78 sampai 2019 itu paling tidak 42 orang hadir pada kesempatan ini. Untuk itu tolong panitia dulu cek berapa yang hadir sekarang ini, apakah memang hadir ini memiliki mandat atau tidak. Panitia silakan cek dulu. Harapan kita yang mengemuka sekarang ini di media sosialnya Patsi, WA, seperti ini berhadap-hadapan. Apakah kita inginkan berhadap-hadapan? Itu dulu. Jadi pasang belakang. Jadi kita harapkan kita di sini adem, ya. Kandidat yang ada berhadapan karena kandidat yang ada semua saudara kita. Sehingga dan saya melihat visinya adalah semua hampir sama. Yang jelas ada 3 poin, tapi semuanya adalah menuju poin pertama adalah bagaimana alumni atau organisasi ini unggul, yang kedua profesional, yang ketiga inovatif, dan yang keempat adalah berdaya saing. Ketiga unsur ini adalah tentu arahnya sesuai visinya itu adalah semua dilandasi ukhuwah Islamiyah. Ya, kita ini kampus kita adalah kampus yang punya wawasan Islamiyah. Saya kira itu olehnya Kakanda Dinda semua membaca ini semua ada dasarnya. Misalnya pasal 2 itu berdasarkan pada pasal 18 dan pasal 19 ayat 1 di anggaran dasar, ya. Kemudian di pasal 3 berkaitan dengan tema kongres. Ini tema kongres tidak ada di termaktub, tapi secara kalau kita lihat visi misi yang ada, kami mengambil tema seperti ini. Kemudian yang keempat adalah rujukannya juga peserta kongres. Saya sudah sampaikan tadi, peserta kongres sudah jelas di sini adalah dari DPN, kemudian ada dari provinsi dan ada dari angkatan. Rujukannya anggaran rumah tangga pasal 33. Kemudian surat panitia yang mengundang seluruh peserta sebagai anggota penuh yang terwakilkan ke masing-masing unsur. Itu surat 07 tertanggal 25. Nah, aturan di anggaran dasar rumah tangga 10 hari sebelum, ya, 10 hari sebelum kongres itu sudah ada undangan. Nah, saya kira ini sudah disampaikan sesuai tanggalnya. Kemudian yang pasal 5. Pasal 5 mengenai hak dan kewajiban peserta kongres. Ini tertuang di dalam anggaran rumah tangga pasal 28 dan pasal 10 ayat 4. Jadi rujukannya itu. Kemudian yang berikut adalah keabsahan kongres. Keabsahan kongres juga tertuang dalam anggaran rumah tangga pasal 32 ayat 1. Kemudian juga berkaitan dengan surat panitia. Kemudian yang pasal 8 juga rujukannya anggaran rumah tangga pasal 35 berkaitan dengan pimpinan sidang, hak, tugas dan wewenang pimpinan sidang.
Kemudian keputusan atau ketetapan anggaran dasar yang pasal 9 juga rujukannya adalah pasal 28 ayat 5 anggaran dasar. Olehnya saya memberikan waktu kepada Bapak Kekandako Dindaku adalah 1 menit atau 5 menit untuk membaca itu. 1 menit. Silakan. Silakan. Kasih mic itu. Ya. Oleh karena materi rancangan tadi, Ya. tapi sebab kalau kita mau satu demi satu, pasal demi pasal, waktu Pak. Oke. Sementara kita 5 menit saja. Ya, 5 menit saja untuk memberikan pendapat adakah koreksi atau tidak. Silakan. Saya itu mundur, kalau tidak ada langsung saya sahkan. 5 menit. Mana ini anak-anak, aduh. Nanti sekali dulu nanti habis pleno baru kan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua. Perkenalkan kami dari DPP atau DPW di Jabodetabek. Di sini saya sendiri selaku Ketua Umum didampingi oleh Kak Aco dan kemudian ada satu lagi Kak Acang masih dalam perjalanan. Tapi yang hadir di ruangan ini adalah 2 orang. Kami dari Patsi Jabodetabek telah membahas ini dan kami hanya mengadakan beberapa catatan saja. Secara umum kami terima, tapi catatan umpamanya karena ini berpengaruh terhadap keabsahan administrasi, maka di pasal 3 itu harus betul-betul tertulis rapi bahwa itu patsi, bukan patisi. Kemudian untuk di huruf K dari pasal 4 ayat 3 angka 1 tertulis itu utusan wilayah Jabodetabek. Itu harusnya bukan tertulis Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten, tapi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sesuai kesepakatan awal pembentukan dari Jabodetabek. Kalau ini tetap tertulis maka kami dianggap tidak sah karena penulisannya keliru. Kemudian pada pasal 9 ayat 1 sebuah keputusan yang diambil dalam kongres, sidang, dan rapat bukan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, tapi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Karena ini beda arti dan beda aplikasi. Kalau diusahakan itu seolah-olah kita di sini tidak punya daya tekan terhadap penempatan musyawarah untuk mufakat sebagai langkah awal penentuan dari sebuah pemilihan. Untuk itu kami ingin supaya itu dirubah jadi dilakukan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masih ada? Nanti diperbaiki Pak Hasbi yang berkaitan dengan sarannya. Kemudian yang kedua mengenai tadi DPP ya, karena DPP ini istilah di anggaran dasar yang terbaru, maka anggaran dasar ini perlu kita perbaiki nanti di pleno kedua ya. Itu juga berkaitan yang terakhir tadi, diupayakan atau diusahakan itu bahasa dalam anggaran dasar rumah tangga, sehingga nanti ke depan kita perbaiki anggaran dasar rumah tangga ini melalui pleno 2. Saya kira itu Pak Hasbi, terima kasih. Kemudian yang lain? Oke. Yuk. Setuju? Setuju. Tok. Belum semangat. Bagaimana, setuju? Terima kasih. Sah. Selesai. Kemudian acara keempat. Ya. Keempat itu di pleno ini adalah memilih pimpinan sidang tetap. Acuannya adalah tentu tata tertib yang ada. Untuk itu kita kan tidak mau berlama-lama ya Pak. Ya. Sekarang pimpinan sidang sesuai dengan arah rumah tangga dan yang ada di situ ada 5. 1 adalah ketua, yang kedua adalah sekretaris, yang ketiga adalah anggota. Yang pertama ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, jadi kemudian 3 orang anggota. Nah,
tata cara pemilihannya itu kita sudah tahu tadi adalah musyawarah untuk mufakat. Ya, musyawarah untuk mufakat. Olehnya kita musyawarahkan ini. Ya. Bukan lagi diupayakan Pak Hasbi, ya, harus untuk melanjutkan ini. Saya persilahkan Pak anggota SC, Pak Encak ya, Nur Khairat Nur, untuk memimpin melanjutkan, ya. Kalau saya terima pimpinan sidang dari pimpinan sidang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kongres, selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya. Baik, kita akan melakukan pemilihan pimpinan sidang yang tentu akan dipilih oleh masing-masing atau seluruh peserta kongres. Untuk itu, kepada panitia untuk menyiapkannya nama dan selanjutnya untuk dipilih menjadi pimpinan sidang kongres. Untuk itu saya lemparkan kepada peserta. Kira-kira kita akan memilih pimpinan sidang untuk selanjutnya melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan ke sidang pleno yang kedua. Baik, kita akan menyepakati selanjutnya. Kira-kira siapa yang kita anggap layak untuk melakukan pimpinan sidang sampai pada memasuki sidang pleno yang kedua. Saudara-saudara sekalian, kita telah memilih 5 orang selaku pimpinan sidang, dan selanjutnya kita akan melangkah. Kita sahkan dulu ya 5 pimpinan sidang ini. Ya, pimpinan sidang atau selaku ketua. Musafir Muhaimin, Angkatan 89, Ketua DPP Paksi Sulteng. Aplos. Ya, saya Nur Khairat Nur selaku pengurus Paksi Angkatan 93. Tempa. Selanjutnya. sekiranya sudah dikenal ya, Iskandar Arsad, jabatan sekarang Sekum yang akan dimisioner pada pleno 2, dan juga Dewan Penasehat Patsi Provinsi Sulawesi Tengah. Angkatan 81. Masih sangat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Aziz. Saya dari angkatan 92. Mana 92? Terima kasih. Saya Ketua DPP Patsi Jabodetabek. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Hasriani Aswad, berasal dari DPD Sulawesi Tenggara. Dimandatkan dari Sultra untuk mewakili Sultra di sini dalam acara ini, angkatan 1990. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi setelah memperkenalkan masing-masing nama pimpinan sidang.